Rasa sayang Samil sama Abi sama Umi bener-bener gak terhingga. Gede banget. Gak bisa Samil gambarin pakai kata-kata. Rasa sayang saya ke kedua orang tua saya itu nggak bisa diungkapkan. Saya sayang banget sama mereka, saya cinta banget sama mereka. Tanpa mereka, saya mungkin nggak bisa ada di sini. Orang tua dan keluarga buat aku itu kayak rumah yang bikin aku nyaman, aman, dan selalu bahagia di dalamnya. Hampir semua orang pasti seperti itu ya. Karena mereka adalah orang yang paling berjasa sama hidup kita. Mereka yang selalu ada untuk mendengarkan kita, untuk memberikan support terbaik dari segi finansial maupun dari segi material. Makanya dari itu, kalau mau ditanya seberapa besar rasa sayang kamu kepada orang tua, besar banget. Cintaku kepada kedua orang tua aku itu besar banget. Meskipun kadang aku masih malu buat nyampaikan secara langsung, mungkin kadang masih malu buat nunjukin secara langsung, tapi aku pengen Ibu dan Abi itu tahu kalau aku beneran sayang sama mereka. Kan rasa sayang itu nggak bisa dihitung seberapa besar, nggak bisa dilihat seberapa besar. Jadi kalau ditanya rasa sayang kamu itu udah pasti jawabannya besar banget. Baik ke ayah, ibu, adik, ataupun simbah saya, itu pasti jawabannya besar banget. Saya sangat sayang banget sama mereka semua. Sekecil hal seperti Mama selalu bilang, apapun hasilnya Mama selalu bangga sama adik. Itu membuat aku merasa sangat disayang sama Mama, sama Ayah, dan dipercaya oleh mereka. Ayah saya kan tuh kerja dari pagi sampai sore. Terus dari sore pulang ke rumah, sore sampai malam itu sudah sampai 9:30 lah. Itu praktek. Ya, biasanya tuh saya SMP itu saya ngajak ayah saya buat main catur, dan walaupun ayah saya tahu kalau dia capek, dia butuh istirahat, tapi karena anaknya yang mau, jadi dia mau nemenin saya main catur. Fawaz pernah nanya ke Bunda, sejauh ini Bunda bangga nggak sama Fawaz? Karena jujur Fawaz sendiri ngerasa banyak banget membuat kesalahan sama Bunda, sama Ayah, membuat mereka kecewa. Dan Fawaz juga nggak tahu gimana di rumah ketika pas ada di pondok, apakah mereka bangga atau enggak sama Fawaz. Cuman pernah sewaktu Fawaz nanya sama Bunda bangga nggak sama Fawaz? Dan beliau berkata iya, dia bangga sama Fawaz, dia bangga sama aku. Dia bersyukur punya Fawaz, anak laki-lakinya yang selalu bisa diandalkan, yang selalu bisa nolong orang-orang di sekitarnya, yang bisa meraih banyak prestasi ketika dia ada di pondok. Saya rasa yang membuat orang tua saya bangga itu ketika saya bisa masuk di Trend Science dan saya bisa bertahan di Trend Science. Karena latar belakang saya dulu itu benar-benar memang jauh dari kata yang mana science. Jadi memang latar belakang pendidikan saya itu lebih banyak ke keagamaan, fokus pesantren pada Al-Quran, dan fokus ngafal hadis. Dan ketika saya bisa masuk Trend Science dan juga bertahan di Trend Science, sungguh orang tua saya sangat bangga kepada saya. Dulu saya membuat
bangga kepada orang tua saya adalah saya dulu mau untuk dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Untuk harapan orang tua saya kepada saya dulu itu, jadi saya diharapkan bisa menjadi lebih paham di jalur agama, menjadi lebih mandiri ketika dimasukkan ke pondok, dan menjadi lebih berani untuk melakukan hal apapun karena udah dilatih ketika SMP dengan kemandirian tersebut. Jadi saya udah merasa membuat bangga kepada orang tua saya karena itu. Dan terlebih juga alhamdulillah pada saya SMP tersebut saya bisa mendapatkan 3 besar di kelas. Itu saat saya itu masih SD, itu pernah membuat adik saya, bapak saya itu nangis karena saat SD itu saya hitungannya nakal. Karena saat itu saya itu minta ibu saya terus sampai ibu saya itu nangis, gak mau maafin saya. Terus akhirnya suruh bapak buat minta maaf sama ibu, tapi ibu gak mau minta maaf karena saya udah membentak ibu saya sendiri. Dan saat itu saya juga pas SD itu juga minta ini itu ke bapak saya juga, tapi tetap dibelikan apa yang saya mauin. Tapi pas saat itu saya belum terlalu sadar bahwasanya saat itu ekonomi bapak saya itu di keluarga saya itu baru krisis. Dan saat itu pun bapak saya juga dilanda dengan penipuan dengan habisnya berapa jutaan. Tapi bapaknya tetap tegar, ibu pun saya masih tegar. Maafkan saya ya Bu ya, Pak. Jadi pada saat waktu SMP tersebut sepertinya ayah saya merasa kecewa kepada saya karena pada waktu SMP tersebut saya tidak menemukan jiwa kepemimpinan saya. Saya tidak mengikuti organisasi sekolah, saya tidak aktif di beberapa kegiatan sekolah. Dan pada saat SMP itu juga ayah saya selalu berpesan kepada saya, kamu harus berani dalam arti melakukan suatu kegiatan yang baru, hal-hal yang baru, harus berani mencoba. Walaupun hasilnya kayak gimana, tapi saya harus tetap berani mencoba. Jadi pada saat itu saya merasa bersalah banget kepada ayah saya karena saya merasa tidak berani melakukan apa-apa, tidak menemukan jati diri saya yang berani untuk melakukan hal baru. Jadi pada saat saya masuk SMA yang juga pondok, ayah saya berpesan dengan pesan yang sama, kamu harus berani jadi wong yang kendel. Dan pada saat SMA ayah saya sudah tiada. Jadi untuk motivasi tersebut saya tanamkan sampai sekarang kalau saya harus menjadi orang yang berani mencoba hal yang baru, berani untuk menemukan hal-hal yang baru walaupun resikonya besar, tapi saya tetap berani untuk mencoba. Harusnya dari dulu aku udah nyoba buat lebih dekat sama keluarga. Harusnya aku dari dulu lebih sering ngobrol sama Abi sama Umi. Harusnya aku tahu kalau misalnya aku nggak bakal gede cepet ini, aku nggak bakal ngelewatin hal-hal ini sendirian besoknya. Harusnya aku lebih banyak cerita, lebih banyak ngabisin waktu bareng. Harusnya aku mau buat nyoba ngobrol lebih banyak sama Abi. Lebih jujur sama Umi. Lebih terbuka. Bukannya aku malah pergi kalau diajak ngobrol. Bukannya aku ngehindar kalau diajak ngobrol.
Terus kalau diajak bercanda sama Abi, ini ungkapan yang selama ini aku pengen bilang ke Umi sama Abi itu, aku mau minta maaf udah jadi Hanum yang kayak gini. Walaupun Umi sama Abi sering banggain, tetap pasti banyak kecewanya daripada banggainnya. Lebih banyak sedihnya. Maaf kalau misalnya aku masih belum bisa jadi anak yang benar-benar bisa terus bareng sama Umi sama Abi. Kenapa kalau aku belum bisa jadi anak yang baik, masih belum cukup. Sama ini udah dididik sampai sebesar ini, udah dibarengin terus, dibersamai terus, tapi nggak mau, tapi nggak pernah bisa lebih baik. Berproses terlalu lama. Maaf belum bisa terus doain setiap saat. Masih sering banyak lupanya. Masih belum bisa jadi anak yang benar-benar bisa banggain Umi sama Abi. Orang tuaku nggak pernah menuntut aku harus seperti apa. Tapi mungkin ada suatu kondisi di mana aku ngerasa aku membuat mereka kecewa, membuat mereka belum puas dengan apa yang aku berikan. Di saat aku malas untuk belajar, di saat aku memberikan nilai yang nggak bagus, aku ngerasa mungkin mereka memiliki ekspektasi yang lebih untuk aku, dan aku belum bisa memberikan itu. Aku selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik dan tidak membuat mereka kecewa dengan apa yang aku lakukan. Makasih udah menjadi alasan adikku buat sampai sekarang. Mama itu gak pernah ngeliatin rasa sedih. Bahkan mama gak pernah nangis di depan anaknya. Padahal saya tahu persis bahwa mama itu lagi sedih, mama juga kecewa. Tapi mama nggak pernah kelihatan sedih di depan kita. Dari situ Ade belajar. Belajar buat kuat kayak mata. Mama selalu ngeyakinin Ade buat kuat di saat
hidup saya merasa benar-benar hancur, nggak ada yang berpihak sama sekali. Mama selalu ngeyakinin, gak apa-apa dek, gak apa-apa. Mama tahu adik kuat. Mama lo yakin adik kuat, masa adik nggak yakin kalau adik bisa? Untuk kedua orang tua saya ingin mengucapkan terima kasih banget karena sudah menuntun Mulham dari kecil hingga sekarang, dari yang dulunya belum bisa apa-apa hingga sekarang yang bisa menjadi lebih baik dari yang dulu. Jikalau saya belum sempat untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, terkhususnya kepada ayah saya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang belum diberi izin waktu untuk mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih banget karena sudah menjadikan Mulham yang versi sekarang, yang dulunya tidak bisa apa-apa hingga sekarang bisa melakukan apa-apa. Dan jikalaupun saya mempunyai banyak salah, mempunyai banyak tingkah yang dipandang oleh orang tua saya jelek, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada orang tua saya. Bertemunya bapak sama ibu, Najib ingin memberikan pesan kepada ibu sama bapak. Najib akan menjadi lebih baik dan menjadi apa yang ibu sama bapak inginkan. Dengan usaha apapun, dengan ridho apapun oleh bapak sama ibu, Najib akan mengusahakannya demi bapak sama ibu. Doakan Najib ya, Bu, Bapak. Semoga Najib bisa jadi anak yang sukses, bisa membanggakan bapak sama ibu. Jadi mungkin kalau ini beneran kesempatan terakhir bersama mereka berdua, aku beneran pengen ngerasain kayak ngomong bareng bertiga, ya mungkin sama kakak aku juga, tapi aku intinya pengen banget ngerasain aku dan kedua orang tua aku itu beneran ada di dunia ini gitu loh. Aku pengen ketawa bareng mereka, aku pengen ngediskusiin terkait masa depanku dengan mereka berdua, dan aku pengen hasilnya itu beneran menemukan titik terang yang baik untuk kita bertiga gitu. Aku pengen jalan-jalan bareng ibu, bareng Abi, pengen main kemana kek, makan mie ayam bareng. Dan aku pengen semua memori itu beneran teringat dalam benakku gitu. Meskipun itu kesempatan terakhirku. Ayah, aku kangen sama ayah. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari ingatan tentangnya.
lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun hebatlah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Aku terlalu cinta dia. Buat Umi sama Abi, Umi sehat-sehat terus ya. Terus jadi Umi aku bakal terus sayang sama Umi. Semoga ayah diterima amal ibadahnya, tenang di alam sana, diberi tempat yang layak di sisinya. Di sini aku, mama sama adik kangen banget sama ayah. Semoga kita bisa berjumpa di surganya Allah lagi ya.